Saudara Lebong TV, sekarang kami sudah berada di Aula Pertemuan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lebong. Hari ini diadakan rapat koordinasi teknis persiapan MT2 dan pengendalian hama tikus tahun 2022. Kegiatan kali ini dihadiri langsung oleh Bupati Lebong dan juga didampingi oleh Forkopimda Kabupaten Lebong serta diundang camat sekecamatan yang ada di Kabupaten Lebong, sebagian kades yang ada di Kabupaten Lebong. Kegiatan kali ini merupakan rapat koordinasi untuk MT2 di tahun 2022 dan juga pengendalian hama tikus. Bagaimana kelanjutan dari kegiatan, ikuti terus di liputan khusus Lebong TV. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian Indonesia bersatu. Pelaksanaan pematangan MT2 yang menjadi skala sangat prioritas Kabupaten Lebong. Nanti kita akan rapat secara teknis. Jangan berbulan sebelum panen itu melaksanakan MT2. Tergantung kita ingin mensejahterakan masyarakat, membuat batirkah. Nah, tinggal Dinas Pertanian memantau. Kalau disepakati kepala desa kita melaksanakan 100 batir, berarti bulan sudah betul. Bulan sudah betul, batir panen langsung. Ada batir langsung semprot, minyak langsung baju, langsung menggula. Saudara Bupati Lebong Kopli Ansori terus melakukan upaya dan terobosan dalam meningkatkan produksi pangan, salah satunya dengan program musim tanam kedua atau MT2. Camat, lurah, kades dan kelompok tani yang diundang menyimak arahan dari Bupati Lebong tentang pemantapan pelaksanaan musim tanam kedua atau MT2. Bupati mengatakan bahwa MT2 merupakan program unggulan untuk pemulihan ekonomi dengan memanfaatkan lahan sawah yang belum maksimal. Bupati berharap kerjasama yang baik untuk bisa memulihkan ekonomi dengan program-program yang ada oleh masing-masing OPD. Bupati juga menyampaikan bahwa program MT2 bisa sukses berkat kerjasama kades dan kelompok tani. Sekarang, saudara, tengah berlangsung rapat teknis pemantapan pelaksanaan MT2 dan pengendalian hama tikus tahun 2022 dengan membahas strategi peningkatan indeks pertanian, juga membahas strategi dalam permasalahan-permasalahan yang ada demi mensukseskan musim tanam kedua Kabupaten Lebong. Kalau disepakati kepala desa kita melaksanakan 100 batir, berarti bulan sudah betul. Bulan sudah betul, batir panen langsung. Ada batir langsung semprot, minyak langsung baju, langsung menggula. Nih, peran serta hari ini momen yang paling tepat Bapak Ibu, karena ada anggaran dana desa untuk ketahanan pangan dan program pemerintah juga mendukung untuk pelaksanaan MT2. Jadi sinkron seperti ini saya yakin tidak menutup kemungkinan melancarkan semua program-program yang ada sampai ke desa. Namun jadi dana ketahanan pangan mungkin satu kewalahan kepala desa lebih dukungan masyarakat dan Dinas Pertanian pun pemerintah daerah agak keterbatasan. Nah, sinergi seperti ini akan itulah jalan kita untuk menuju kesuksesan menuju MT2. Saudara Bupati berharap masyarakat mendukung program MT2 sehingga mewujudkan petani yang bahagia dan petani yang sejahtera, juga bisa memulihkan ekonomi dan ketahanan pangan demi mewujudkan Lebong yang kembali menjadi lumbung padi. Terus lurah dan kepala desa, kami sangat berharap kerjasama sinergitas kita ini memperkuat. Program ini memang kita mengharapkan kesejahteraan masyarakat, bagaimana memanfaatkan area-area yang sudah ada demi ketahanan ekonomi kita, demi pemulihan ekonomi kita, apalagi di masa pandemi Covid ini. Terus dampak dari pandemi Covid ini, angka kemiskinan di Kabupaten Lebong memang tidak meningkat seperti daerah-daerah lain, namun terkategori meningkat. Itu mengalami peningkatan 0,15%. Saya yakin apabila ini kita kerjasama dengan baik, bagaimana memulihkan ekonomi, maka sudah jelas berdampak daripada angka kemiskinan itu akan menurun ke depannya. Di dalam program-program yang ada baik Dinas Desos dan hari ini ada di Dinas Pertanian yang terfokus pada bagaimana meningkatkan pemanfaatan area persawahan sawah kita yang selama ini hanya kita satu kali
produksi di dalam 1 tahun, dan harapan kita ini bisa maksimal jadi 2 kali dalam 1 tahun. Bapak Ibu yang saya hormati, Kepala Desa, terus terang program ini bisa sukses juga di tangan Bapak Ibu Kepala Desa dan Kelurahan. Kita tahu sendiri Bapak Ibu, saya yakin juga Bapak Ibu Kepala Desa hari ini halal sukses dan mengajak masyarakat untuk melaksanakan MT2 itu baru banyak keberhasilan dari pemerintahan desa itu sendiri. Menghitung hari karena jadwal kita sudah masuk pada bulan 4 nanti sudah masuk ke jadwal MT2. Kemudian ada pun tujuan kita mengadakan rapat pada hari ini. Yang pertama yaitu tujuan utamanya itu untuk meningkatkan indeks tanaman dengan pola tanam 2 kali. Kemudian juga tujuannya untuk merubah pola pikir kita bersama terhadap keuntungan dan kerugian dalam pelaksanaan turun tanam kedua yang belum biasa dilakukan di beberapa kecamatan sesuai dengan prinsip-prinsip usaha tani. Nanti untuk lebih teknisnya itu akan dijelaskan oleh Kabid Tanaman Pangan itu setelah pembukaan acara ini nanti. Akan betul-betul bisa meningkatkan hasil perekonomian di bidang sektor pertanian. Hari ini kita alhamdulillah hampir 80% kepala desa Kabupaten Lebong hadir untuk menyukseskan pelaksanaan program prioritas pemerintah kabupaten yang dikolaborasi dengan penggunaan dana desa yang 20% untuk ketahanan pangan, yaitu program prioritas kita yaitu mensukseskan MT2 di Kabupaten Lebong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk memaksimalkan produksi hamparan yang sudah ada. Oke, berkaitan dengan pembasmian hama tikus tadi Pak Bupati, seperti apa penekanan kita Pak? Nah, di dalam rapat inilah tahapan-tahapan yang akan kita jalankan. Mulai kapan pengendalian hama tikus. Nah, dengan cara apa dalam pengendalian hama tikus? Nah, ini yang lagi di rapat cocoknya seperti apa? Dari pengalaman yang sudah ada, apakah dengan menggunakan tiran yang sifatnya menggunakan insentif, itu diberikan setiap hamparan yang melaksanakan MT2 dan melaksanakan dengan sistem perburuan atau geopektan, itu yang dilakukan keseluruhan di Kabupaten Lebong. Nah, ini yang teknis-teknis seperti ini yang dilakukan rapat, dan hari ini mungkin pembentukan tim-tim koordinator seperti apa. Padi merupakan komoditas utama di Kabupaten Lebong, sehingga padi merupakan produk unggulan Kabupaten Lebong. Kenapa ditekankan di produk unggulannya? Dikarenakan di dalam PMK dan di dalam Permendes itu memang 20% itu digunakan untuk mengembangkan ketahanan pangan yang berbasis program unggulan kabupaten. Berarti memang wacananya adalah tergantung dari kondisi lokal masing-masing. Mungkin daerah timur itu sagu, ya kan? Kita ini padi, gitu. Nah, jadi terkait dengan hal itu, hal yang pertama ini memang masuk. Regulasi seperti yang disampaikan oleh dari PMD sosial tadi. Nah, mereka belum bisa memastikan, tapi apa namanya itu konsep-konsep itu sudah ada. Nah, tinggal mereka nanti menyinkronkan dengan regulasi-regulasi yang ada, apa bentuk yang paling bagus untuk mendukung itu. Oke. Dengan nabati ada ketahanan pangan hewani. Nah, ini kita arahkan untuk ketahanan pangan nabati. Kalau hewani itu seperti bibit ternak. Oke. Jadi itu. Nah, untuk rincian dari nabati dan hewani itu bisa diterjemahkan oleh PMD karena regulasi mereka yang punya. Sekian liputan dari Lebong TV, terima kasih dan sampai jumpa. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about. Have your fucking clout, it be raining now. I keep making sound, go another round. Bitch, I'm legend bound, can't stop.